mereka dibinasakan. Ya. Itu ada umatnya Nabi Nuh, yaitu kan dibinasakan dengan air, banjir bandang dan sebagainya. Ada umat Nabi Hud, Nabi Soleh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, dan Musa alaihissalam. Ya. Nah, itu karena mereka membangkang, maka azab Allah Subhanahu wa taala datang. Jadi kiamat merupakan pembalasan selanjutnya, ya, atau pembalasan final bagi umat yang dahulu dibinasakan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya, bahwasanya ketika azab datang, ya, tidak akan ada yang bisa menyelamatkannya. Ya. Dalam surah Hud, jadi makanya dikatakan akhadu rabbika idza akhadha qura wa hiya zalimah in akhdahu alim syadid, dan begitulah siksa Tuhanmu apabila dia menyiksa negeri-negeri yang berbuat zalim, sungguh siksanya sangat pedih, sangat berat. Ya, bahkan di ayat yang lain, dan ingatlah betapa besar azabku dan peringatan, itu ada di surah Hud. Ya. Kemudian di surah Al-Waqiah yang pertama tadi ya, ada golongan yang pertama itu namanya adalah Ashabul Maimanah. Ya. Mereka adalah orang yang taat dan hidup dalam kebahagiaan, yang tidak merasakan panas atau dingin, dan diberi kenikmatan tak terbatas di surga, insyaallah. Kemudian Ashabul Masyamah, golongan yang kedua, gitu ya. Jadi tadi yang pertama itu Ashabul Maimanah, golongan kanan ya, istilahnya itu. Kemudian ada golongan kiri, Ashabul Masyamah atau ahli neraka. Mereka adalah yang orang-orang yang mendustakan Allah, ya, dan hidup mereka dalam kesengsaraan, disiksa dengan api yang membakar dan diberi minuman dari nanah di neraka. Alhamdulillah, ya. Itu dua ya. Kemudian yang terakhir, yang pertama disebut tadi ya, as-sabiqun, ya, golongan yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka adalah golongan orang-orang yang suka berbuat baik, yang istimewa dan kenikmatan, dan mendapatkan kenikmatan tertinggi di surga. Ya. Dalam surah Al-Waqiah ayat 23, "Falaula idza balaghatil hulqum," maka kalau begitu, ya, ketika nyawa telah sampai di kerongkongan. Ini kan peringatan, gitu ya, dalam surah Al-Waqiah. Bahkan ayat ini menggambarkan ya sakaratul maut yang pasti dialami oleh manusia. Itu kan sesuatu yang menyeramkan, gitu ya. Sakaratul maut bagi orang-orang yang ingkar, apalagi. Kemudian dalam surah Al-Mursalat ya, surah ini juga ada isyarat tentang kiamat, gitu ya, sama dengan dua surah sebelumnya, gitu ya. Dalam surah Al-Mursalat itu ayat ke-15 yang maknanya celakalah pada hari itu orang-orang yang mendustakan kebenaran, celakalah, ya, ada peringatan. Dalam surah Al-Mursalat ada peristiwa di hari kiamat, gunung-gunung dihancurkan, langit terbelah, manusia terpisah-pisah, orang-orang kafir diseret ke neraka jahanam, ya. Dalam surah Al-Mursalat ayat 29, pergilah kalian menuju azab yang dahulunya kalian dustakan. Pergilah ke naungan yang memiliki 3 cabang, yang tidak melindungi dari panas dan tidak bermanfaat terhadap nyala api. Wah, jelas seram sekali ya. Kemudian ada surah An-Naba. Ya, An-Naba ini maknanya adalah berita besar. Surah ini juga yang menggambarkan kekacauan yang luar biasa ketika hari kiamat terjadi. Gunung-gunung seperti kapas, dalam artian hancur, gitu ya. Kemudian langit terbuka, manusia berdiri kebingungan dan tidak tahu nasibnya, gitu ya. Dan kemudian orang kafir dihukum dengan siksa yang tak terbayangkan, orang beriman diberi surga. Dalam Al-Quran surah An-Naba ayat 21, yang maknanya sesungguhnya neraka jahanam adalah tempat mengintai, tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di dalamnya selama-lamanya. Alhamdulillah. Yang itu ada di dalam surah An-Naba. Terakhir surah At-Takfir. Ya. Surah ini juga sama, gitu ya, dengan surah-surah sebelumnya yang menggambarkan isyarat-isyarat tentang kiamat, ya, kekacauan alam semesta.
tadi hari kiamat, ya. Matahari digulung, ya, kemudian kehilangan cahayanya, bintang-bintang berjatuhan, gunung-gunung dihancurkan, lautan meluap dan menjadi api, ya. Kemudian manusia dikumpulkan, bahkan bayi-bayi yang dulu secara zalim pun ditanya, mengapa mereka dikubur, gitu. Mengapa mereka dibunuh, gitu, ya. Dan setiap orang akan melihat catatan amalnya sendiri, ya. Dalam Al-Quran surat Takwir ayat 6 yang bertanya, dan apabila lautan meluap dan apabila roh-roh diperbantukan, ya. Jadi semua manusia dan jin akan menghadapi penghakiman Allah, gitu, ya. Itu ada di surah At-Takwir, gitu, ya. Maka, ya, isyarat-isyarat tadi, gambaran-gambaran tentang hari kiamat, ya, tentang nasib manusia, khusus yang celaka, gitu, ya. Ini yang menyebabkan, ya, orang Rasulullah SAW, ya, berkata bahwasanya surah-surah itu mempunyai terlihat Tuhan, gitu, ya, atau dalam beruban, walaupun yang berkata adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi itu adalah sekelumit yang tentang ayat-ayat Al-Quran atau surah-surah Al-Quran yang menggambarkan tentang peristiwa hari kiamat, di mana kiamat ini punya banyak nama, gitu, ya. Hari apa? Hari Yaumuddin, Yaumul Qiyamah, Al-Qiyamah. Ada Al-Quran itu ada namanya surah Al-Qiyamah, ya. Kemudian ada Al-Zalzalah, ya, ketika dalam tanda kutip prosesi pengguncangan bumi, gitu, ya. Zalzalah, ya. Kemudian ada Al-Waqiah yang maknanya sama hari kiamat, gitu, ya. Inna waqatil waqi'ah laisa liwaqatiha kadiban khafidatun rafi'ah idza rujatil ardu rajja wa busatil jibalu basa bahkan haba'an mubatta wa kuntum azwajan salatah. Yang maknanya apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan. Kejadian itu merendahkan dan meninggikan golongan. Apabila bumi diguncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan dan kamu menjadi 3 golongan. Tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.